Resmi Erik ten Hag angkat Bruno Fernandes menjadi kapten. Teka-teki siapa yang menjadi kapten baru Setan Merah kini terungkap. Erik ten Hag resmi mengangkat Bruno Fernandes sebagai kapten baru Setan Merah. Terpilihnya Fernandes sebagai kapten baru Manchester United bukan kabar yang mengejutkan, karena banyak yang memprediksi ex pemain dari Sporting Lisbon itu akan menjadi pengganti dari Harry Maguire. Resmi Jordi Alba susul Messi dan Busquets ke Inter Miami. Jordi Alba telah resmi menyusul Lionel Messi dan Sergio Busquets ke Major League Soccer. Inter Miami mengumumkan bahwa mereka telah menuntaskan perekrutan Alba pada Jumat dini hari. Bek kiri itu akan diikat kontrak sampai tahun 2024 dengan opsi tambahan selama 1 tahun. Bek 34 tahun itu direkrut secara cuma-cuma setelah meninggalkan Barcelona di musim panas ini. Bergabungnya Alba membuat aroma Barcelona semakin kental, dengan sebelumnya Messi dan Busquets terlebih dahulu sudah resmi bergabung. Matt Doherty resmi gabung kembali dengan Wolverhampton. Matt Doherty bergabung kembali dengan Wolverhampton pada periode kedua setelah sebelumnya membuat lebih dari 300 penampilan selama 10 tahun di klub. Pemain asal Irlandia itu meninggalkan klub yang bermarkas di Molineux Stadium pada tahun 2020 dan sejak itu dia telah bergabung dengan Tottenham dan juga Atletico Madrid, tetapi sekarang akan kembali ke Wolverhampton setelah menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun. Al Nassr bergerilya dekati Sadio Mane. Belum ada kata cukup bagi Al Nassr di musim panas ini. Pemain yang kini berusaha didekati adalah Sadio Mane. Al Nassr tampaknya memanfaatkan situasi Mane yang sedang kacau di Bayern Munchen. Sang pemain sempat dikabarkan akan didepak dari skuad. Laporan dari The Athletic mengungkapkan perwakilan keduanya sudah bertemu langsung. Pertemuan ini sendiri digelar di Portugal, lokasi tempat latihan pramusim Bayern Munchen saat ini. Dipinjamkan lagi oleh Juventus, Arthur Melo gabung Fiorentina. Gelandang asal Brasil Arthur Melo nampaknya akan kembali angkat kaki dari Juventus. Arthur Melo resmi dipinjamkan sinyonya tua dalam jangka waktu semusim ke depan dan akan bergabung dengan Fiorentina. Dilansir oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano, Juventus akan menerima 3 hingga 4 juta euro atau sekitar 50 hingga 67 miliar rupiah untuk biaya transfer peminjaman tersebut. Fiorentina sendiri punya opsi untuk membeli sang pemain dengan mahar mencapai 20 juta euro atau sekitar 335 miliar rupiah. Tolak Al Nassr, Moussa Diaby gabung dengan Aston Villa. Penyerang sayap Bayer Leverkusen yakni Moussa Diaby telah menolak tawaran dari klub Arab Saudi yakni Al Nassr dan kini bergabung dengan Aston Villa. Pakar transfer Fabrizio Romano telah mengabarkan bahwa Diaby telah setuju bergabung dengan klub yang kini diasuh oleh Unai Emery tersebut. Biaya kepindahan sang pemain dikabarkan Romano menelan biaya hingga 50 juta euro. Manchester United resmi cut Andre Onana dari Inter Milan. Manchester United telah merilis pengumuman resmi mengenai perekrutan kiper asal Kamerun Andre Onana dari Inter Milan. Manchester United mengungkapkan bahwa Andre Onana terikat kontrak berdurasi 5 tahun yang berarti akan berlaku hingga Juni 2028 mendatang. Fabrizio Romano mengatakan bahwa klub Liga Inggris itu mengeluarkan dana mencapai 51 juta euro plus 4 juta euro sebagai bentuk bonus untuk mendatangkannya. Conor Gallagher bisa jadi penjualan termahal ketika Chelsea ingin mendepak Conor Gallagher. Gelandang berusia 23 tahun itu bisa jadi penjualan termahal ketika di musim panas ini. Menurut laporan Football Insider, peminat terkuatnya saat ini adalah West Ham United dan juga Tottenham. Sadar pemainnya mulai jadi incaran, Chelsea pun mulai menetapkan bandrol dari sang pemain. Menurut laporan yang sama, Chelsea meminta mahar mencapai 46 juta euro. Harga ini lebih mahal daripada harga pasarannya saat ini. Benjamin Mendy resmi gabung Lorient.
Benjamin Mendy kembali melanjutkan karir di sepak bola usai bebas dari dakwaan kasus pemerkosaan. Bek Prancis tersebut kini bergabung dengan klub Prancis yakni Lorient. Mendy pindah ke Lorient dengan status bebas transfer. Ia dikontrak klub Liga 1 Prancis tersebut selama 2 tahun ke depan. Transfer ini terjadi dalam waktu kurang sepekan usai Mendy dinyatakan bebas dakwaan pemerkosaan pada Jumat yang lalu. Pemain 29 tahun itu dinyatakan tak bersalah atas satu kasus dugaan pemerkosaan. Leeds United resmi datangkan bek milik Chelsea. Leeds United telah menyelesaikan perekrutan Ethan Ampadu dari Chelsea, sekaligus menjadi rekrutan pertama klub setelah mereka terdegradasi ke Championship. Pemain berusia 22 tahun itu bergabung dengan Leeds United dengan biaya yang diperkirakan sekitar 7 juta pound sterling dan telah menandatangani kontrak 4 tahun yang akan membuatnya bertahan di Elland Road hingga tahun 2027. Info transfer Kylian Mbappe mulai bocor. Los Blancos kini diserang rumor baru terkait Kylian Mbappe. Dilansir dari Diario AS, staf dari Real Madrid mengaku jika waktu perkenalan Mbappe sudah dipastikan oleh Real Madrid. Ia bisa diperkenalkan secara resmi ke publik Santiago Bernabeu pada tanggal 2 atau 3 Agustus mendatang. DRS merasa bahwa rumor kali ini tidak hanya sebuah kabar burung. Para staf yang bekerja di klub tersebut meyakini jika para petinggi sudah membicarakan kedatangan penyerang yang baru. Perkenalan Mbappe pada awal bulan depan mengindikasikan jika proses negosiasi diam-diam sudah berjalan. Pasalnya Mbappe sudah ditunggu jawaban oleh PSG pada akhir bulan ini. Debut Ngongo di Chelsea langsung mencetakkan gol. Christopher Ngongo menjalani debutnya di Chelsea. Penyerang Prancis tersebut tampil bagus dan langsung mencetakkan gol. Ngongo masuk di babak kedua menggantikan Nicholas Jackson ketika Chelsea beruji coba dengan Wrexham. Ngongo kemudian bisa mencatatkan namanya di papan skor. Ngongo dengan kencang berlari mengarah ke area kosong yang kemudian disodorkan bola oleh Casade. Ngongo kemudian melewati kiper dan bolanya sempat terganggu, namun tetap bisa diceploskan ke gawang Wrexham yang sudah kosong. Martin Odegaard terkesan dengan para pemain baru dari Arsenal. Arsenal sudah mendatangkan beberapa pemain baru untuk mengarungi musim depan dan Martin Odegaard merasa puas dengan skuadnya saat ini. Real Madrid sudah mendatangkan 3 pemain baru, yakni ada Kai Havertz, Declan Rice dan juga Jurrien Timber. Ketika pemain tersebut sudah bermain untuk Arsenal pada pramusim yang berlangsung di Amerika Serikat, Odegaard selaku kapten dari Arsenal sangat senang dengan para pemain-pemain baru tersebut. Dia menganggap semuanya sudah seperti keluarga. Pochettino pastikan Romelu Lukaku bakal tinggalkan Chelsea. Manajer Chelsea Mauricio Pochettino buka suara terkait spekulasi masa depan dari Romelu Lukaku yang memastikan bahwa striker Belgia itu tidak akan masuk ke dalam skuad The Blues di musim depan. Pochettino mengonfirmasi bahwa pihak Chelsea dan Lukaku sudah berdiskusi dengan intens sepanjang musim panas ini. Hasilnya kedua pihak sepakat untuk berpisah di musim panas. Lukaku sendiri ramai diberitakan akan kembali ke Italia untuk bergabung dengan Juventus. Terganjal financial fair play, AS Roma mau tak mau cuma bisa belanja pemain gratisan. AS Roma tergolong begitu pelit dalam mendukung Jose Mourinho untuk membelikan sang manajer pemain baru. Usut punya usut, Gianluigi Rossi ternyata terganjal aturan financial fair play, sehingga mereka hanya bisa mendatangkan pemain dengan status gratisan. Mengutip dari Corriere dello Sport, Roma terganjal aturan financial fair play sejak September 2022 silam. Roma dikabarkan mengalami kerugian besar saat klub tersebut masih dipimpin oleh James Pallotta, dan kini keluarga Friedkin selaku pemilik baru harus berputar otak untuk menyelesaikan masalah ini. Drama Lukaku tak jadi didatangkan Juventus, Lukaku kembali hubungi Inter Milan. Romelu Lukaku tengah kembali menghubungi Inter Milan lantaran Juventus tak dalam posisi yang bagus untuk bisa mendatangkan sang pemain. La Gazzetta dello Sport membuka situasi soal Lukaku. Ia bakal membuka pembicaraan dengan Inter Milan dalam beberapa hari ke depan dan ia siap berbicara langsung dengan Inter Milan. Namun asa tersebut bakal menipis. Inter disebut sudah kecewa dengan Lukaku yang membuka pembicaraan dengan pihak Juventus. Situasi ini mempersulit posisi Lukaku. Inter dan Chelsea tak ingin merekrut
berikutnya. Sementara Juventus masih belum bisa memberikan keputusan dalam waktu yang dekat. Kini hanya ada opsi Arab Saudi untuk Lukaku guna bisa melanjutkan karir sepak bolanya. Al Ahly datangkan Alain Saint-Maximin. Alain Saint-Maximin sepertinya akan menjadi pemain top berikutnya yang bermain di Saudi Pro League. Winger 26 tahun tersebut kini dikabarkan sepakat untuk pindah ke Al Ahly. Al Ahly sendiri merupakan tim yang baru saja promosi ke divisi teratas sepak bola Arab Saudi. Otomatis mereka membutuhkan skuad yang mumpuni demi bisa bersaing setidaknya di papan atas klasemen musim depan. Dilansir oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano, Al Ahly kini sudah menggelar negosiasi intens dengan pihak Newcastle United demi bisa mewujudkan transfer si pemain. Menurut laporan dari Romano, Al Ahly siap menebus Alain dengan bandrol mencapai 25 juta pounds atau sekitar 485,9 miliar rupiah. Fabinho segera susul Jordan Henderson ke Arab Saudi. Satu lagi pemain Liverpool yang akan merantau ke Arab Saudi. Fabrizio Romano mengklaim bahwa gelandang Liverpool Fabinho dilaporkan akan segera menuntaskan transfernya ke Arab Saudi. Menurut laporan Romano, Fabinho sudah dekat untuk pindah ke Arab Saudi. Beberapa pekan terakhir ia intens berkomunikasi dengan Al Ittihad dan raksasa Saudi Pro League tersebut sangat tertarik menggunakan jasa Fabinho. Beberapa pekan terakhir ia intens berkomunikasi dengan Al Ittihad dan dikabarkan proses pembicaraan kedua belah pihak berlangsung sangat positif. Fabinho diklaim sudah menyepakati kontraknya di sana. AC Milan sampai kesepakatan pribadi dengan Samuel Chukwueze dari Villarreal. AC Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi untuk bisa mendatangkan Samuel Chukwueze dari Villarreal, dan kini AC Milan tinggal bernegosiasi dengan sang pemilik klub. AC Milan memang sedang mencari penyerang sayap yang baru. Pasalnya Junior Mesias dan juga Alexis Samuelekers dikabarkan akan meninggalkan AC Milan. Penyerang sayap Nigeria Samuel Chukwueze pun jadi pilihan AC Milan. Bahkan menurut Sempre Milan, AC Milan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Chukwueze mengenai gaji. Samuel Chukwueze disebut sepakat dengan gaji mencapai 4 juta euro atau sekitar 67 miliar rupiah termasuk sejumlah bonus, dan Chukwueze akan dikontrak selama 5 tahun bersama Rossoneri. Timnas Indonesia akan lawan Turkmenistan di FIFA Matchday bulan September. Timnas Indonesia akan melawan Turkmenistan di FIFA Matchday bulan September. PSSI memutuskan skuad Garuda hanya akan beruji coba sekali pada periode tersebut. Adapun venue yang dipilih PSSI kali ini bukan di Jakarta, melainkan di GBT Surabaya.